Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Artati Widiarti, Dirjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Ibu Profesor Triwinarni Agustini, Dekan FPIK Undip. Selamat pagi Ibu. Lalu yang saya hormati juga Pak Heru, Pak Sudari Prawiro, Profesor Joko Santoso selaku narasumber, Bapak Ibu peserta Profesor Talk seri perdana atau pertama. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk mendiskusikan rumput laut, salah satu komoditas penting perikanan kelautan dunia, tidak hanya Indonesia. Dan Indonesia tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen memiliki kekayaan yang sangat banyak atau sangat tinggi untuk potensi rumput laut. Tadi disampaikan terdapat 903 jenis, dan juga kita sebagai negara tropis tidak memiliki hambatan atau kendala, jadi bisa membudidayakan sepanjang tahun. Nah, kita juga memiliki privilege ini, terima kasih Pak Heru, di Profesor Talk ini tadi dikatakan atau disampaikan bahwa topiknya adalah perikanan dan pangan. Dan rumput laut mendapatkan kesempatan pertama untuk dibahas, luar biasa. Baik, dan saya juga teringat 2 minggu lalu saya bertemu dengan Kadin, Kamar Dagang Indonesia, disampaikan bahwa kalau di pertanian kita punya palm oil atau sawit untuk produk budidaya. Tapi untuk di perikanan kita punya rumput laut, jadi luar biasa. Mudah-mudahan diskusi kita pagi hingga siang hari ini dapat memberikan solusi dari challenge atau kendala-kendala ataupun tantangan yang saat ini dihadapi oleh industri rumput laut Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali diskusi kita pada siang atau pagi hingga siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan short bio dari narasumber kita. Walaupun saya yakin semua peserta, sekitar 200 peserta sudah sangat kenal dengan Prof. Joksan. Kalau di kampus dikenalnya Prof. Joksan, Pak Heru. Baik, Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso MSI, beliau adalah guru besar di Departemen Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Beliau menamatkan S1-nya di THP, Teknologi Hasil Perikanan IPB, lalu master di IPB untuk biokimia, dan beliau mendapatkan gelar doktor di Tokyo University untuk kimia pangan. Pada pagi hari ini, Profesor Joko Santoso akan menyampaikan atau memaparkan terkait dengan peningkatan nilai tambah industri rumput laut melalui teknologi pengolahan terintegrasi. Nah, ini kata terakhir ini yang sangat menarik, bahwa pengolahan terintegrasi. Nah, seperti apa? Kita akan mendengarkan langsung dari beliau. Ada 3 topik yang akan disampaikan. Yang pertama terkait dengan pentingnya rumput laut untuk Coastal Community Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana teknologi pengolahan terintegrasi tersebut diimplementasikan dan peluang serta tantangannya. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu Profesor Joko Santoso. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ita. Baik, ketemu lagi Prof. Mohon izin nih, mudah-mudahan tidak bosan lagi ya didampingi oleh Ita untuk moderatornya. Mohon Profnya ditaruh di freezer. Saya paling marah kalau dipanggil Prof. Baik, kita taruh di freezer dulu. Profesornya Pak Joksan disampaikan oleh Mas Lutfi. Tadi kita punya waktu 1 jam, Pak. Jadi Siap. untuk pemaparan kami persilakan 1 jam. Nanti saya akan izin mengingatkan apabila sudah 3 menit dari 1 jam, dan kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo Pak Joksan. Baik, terima kasih Mbak Ita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dirjen, Pak Sudari, Pak Heru, dan para guru-guru saya, ada Prof. Tri, Prof. Jamal, kemudian guru-guru di lapangan, para birokrat, kemudian para pelaku industri, dan juga teman-teman sekalian, ada yang dari Jawa Barat, Teh Lilis, selamat ketemu lagi Teh Lilis, teman saya seangkatan, dan juga yang tidak saya sebutkan satu persatu. Izin, mohon maaf dengan segala keterbatasan, saya melaksanakan apa yang menjadi titah mentor saya, Pak Heru, dalam waktu kurang dari 2 minggu, ya.
via WA, kalau jadi junior yang baik adalah samina wa atokna, sepanjang itu untuk kebaikan. Izin share, dan saya mohon izin mungkin nggak terlalu 1 jam, karena izin mungkin 12 kurang 5 saya akan off dari ini, karena kita zuhur jam 12.03 di Bogor. Baik. Izin untuk share pada ini. Mudah-mudahan sudah terlihat, Mbak Nisa. Sudah. Baik, ini agak milenial judulnya, sama sebetulnya Mas. Ya, agak milenial, jadi terkait dengan integrasi teknologi pengolahan, kemudian opportunity dan juga challenges-nya. Baik, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan berapa pentingnya tropical seaweed itu untuk kita, terutama untuk komunitas, untuk masyarakat yang hidup di perairan, di pantai. Kemudian bagaimana pemanfaatannya itu, nanti terkait dengan integrated processing teknologi, dan juga bagaimana opportunities dan juga jenis-jenisnya yang kita hadapi. Baik, akan sangat ridho kalau Allah itu juga mengingatkan kepada kita terkait dengan bagaimana kalau kita diberi sesuatu malah kita tidak tambah bersyukur, kira-kira seperti itu intinya. Jadi yuk kita niatkan bahwa dengan segala keterbatasan saya, bahwa pada pagi hari ini kita sharing sedikit yang Allah titipkan kepada saya untuk bisa menjadi amal di akhirat nanti. Nah, teman sekalian, kalau kita bicara laut luar biasa, dan berkali-kali ini saya sampaikan di forum manapun, ya terkait dengan laut 71%, kemudian darat 29%, dan sampaikan sayangnya perpanjang saya waktu ini apa namanya? Nggak bisa dibalas di sini karena masuk di email. Nggak bisa di sini. Dan Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi siapa lagi kalau bukan umat kita yang percaya dengan Al-Quran, kira-kira seperti itu. Dan ini sekali lagi bagaimana laut itu misteri. Ya, dan kalau kita cermati, kita sebagai khalifah di dalam laut itu ada apa? Ya, laut itu misteri, ada ikan, tumbuhan, dan pada pagi hari ini kita fokus kepada tumbuhan, rumput laut, itu ada kapal, ya, kemudian ada perhiasan, nih buat ibu-ibu yang suka perhiasan, ya, ada emas, ada mutiara, kemudian melalui sains dan teknologi, termasuk pada pagi hari ini kita ngeriung, kita ngobrol, itu terkait bagaimana kita mengoptimalkan, dan final goal-nya adalah kita bersyukur sebagai tujuan akhir kita. Baik, teman sekalian, kalau kita cermati, ini suasana yang luar biasa. Kenapa saya suka gambar-gambar ini, walaupun juga proses mendapatkan juga luar biasa. Ya, jadi ini pernah gambaran bagaimana rumput laut itu mempunyai masa depan yang luar biasa terkait dengan aktivitasnya. Ini juga demikian, ya, bagaimana orang-orang ini jauh dari COVID, nggak akan nyenggol ke sini, itu ya, luar biasa, ya, para nelayan. Kemudian termasuk juga para peneliti, bagaimana jebur ke laut, ya, pasti basah. Jadi perikanan ke laut adalah ladang basah, ya, karena kita mainnya di air, ya, mainnya di laut, kira-kira seperti itu. Dan adalah bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk harvesting. Dan yang tidak kalah menarik, di Al-Quran juga menyatakan bahwa misi kita sebagai khalifah itu untuk apa? Sebagai khalifah untuk memelihara, sehingga SDGs itu adopsi di Al-Quran 14 abad yang lalu. Dan kita juga harus paham betul bahwa Allah menciptakan sesuatu pasti untuk terkait dengan untuk kemaslahatan umat, for human being, dan kita juga harus juga memikirkan bagaimana sumber daya itu untuk generasi yang akan datang. Makanya ada istilah sustainability dan seterusnya yang didengung-dengungkan. Baik, teman sekalian, para gurunda dan juga rekan-rekan sekalian, berkali-kali mungkin sudah disampaikan kekayaan yang luar biasa. Ya, apakah kita cukup dengan kekayaan itu? Kira-kira seperti itu, ya. Allah menakdirkan kita hidup di negara yang luar biasa sumber daya alamnya. Dan juga negara lain itu tidak ridho kalau kita itu akur, kalau kita itu maju, kalau kita itu leading, makanya itu diobok-obok dari segala arah. Itu yang harus kita pahami. Makanya saatnya kita untuk mencoba, ya, berkontribusi untuk merah putih, sekecil apapun. Mumpung ini bertepat dengan 17 Agustus, paling tidak hijrah kita dan juga sesuai dengan tahun baru Islam, kan dari hijrah kita bagaimana kita bisa berkontribusi untuk NKRI. Nah, kemudian beberapa hal teman sekalian begitu luar biasa terkait dengan rumput laut, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali, ya, bagaimana ekspornya dan seterusnya, ya, di satu sisi juga mempunyai beberapa hal yang juga perlu kita cermati terkait dengan bagaimana terkait dengan nilai tambah yang kita masih rendah, kira-kira itu teman sekalian.
Ini sangat simpel bagaimana cultivating cycle-nya. Nah, kemudian ini juga demikian sekalian. Nah, yang juga perlu kita cermati, ya Allah menakdirkan kita hidup pada garis lintang yang luar biasa. Ya, rumput laut tumbuh baik, ya, tropical seaweed itu di 10 lintang selatan dan utara. Kita berada di situ. Ini tempat tumbuhnya yang luar biasa. Jangankan tumbuh laut, masalah pun tumbuh di negara kita. Artinya apa? Begitu luar biasa. Sehingga apa? Di balik kebaikan itu pasti ada efek-efek yang luar biasa. Itu kira-kira. Dan masalahnya juga banyak. Ya, karena apa? Karena kita ditakdirin Allah, Indonesia itu mampu. Cuma kapan gitu loh ya kira-kira. Kapan mengurai ini ya. Dan ini kalau kita mapping lebih lanjut lagi bagaimana kawasan Coral Triangle kita. Dan kalau kita cermati, ini teman sekalian, kita punya potensi yang luar biasa. Kemudian kalau kita breakdown lagi terkait dengan kawasan timur yang produksinya luar biasa ya, sampai 200.000 ton ya. Kemudian di setengah itu 50, kemudian bisa kita tingkat 4 kali, sementara di barat itu sekitar 50. Kira-kira seperti itu, teman sekalian. Ini kira-kira beberapa jenis rumput laut yang kita inikan ya. Juga demikian ya. Juga demikian ketika saya masih muda dulu ya. Ini juga beberapa jenis rumput laut yang kita punya. Demikian. Banyak gambar-gambarnya teman sekalian. Nanti yang paling terakhir ada di poin-poin terkait dengan bagaimana peluang dan tantangan yang menjadi bagian bagi kita. Ini saya lewati teman sekalian, dan fasilitas juga seksi banget. Ya, ini yang perlu kita garap lebih lanjut, dan kami di Bogor lagi bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas, kemudian teman-teman di budaya lagi mengidentifikasi dan juga bagaimana ulfa ini bisa kita budidayakan. Ya, kira-kira itu PR ke depan kita ya. Baik, teman sekalian, kalau kita bicara rumput laut, sungguh luar biasa di dalam makhluk yang namanya rumput. Itu ada komponen yang luar biasa yang Allah takdirkan. Di situ ada polisakaria bersua dan seterusnya, dan saya yakin teman-teman sudah paham semua. Dan kalau kita lihat bagaimana pemanfaatannya, mulai dari foodstuff, dan yang paling seksi sekarang ini dalam 5 tahun terakhir terkait dengan biomaterial. Ya, biomaterial ini berkaitan dengan drug delivery, ya, kemudian terkait dengan material-material baru, ya, bioplastik dan sebagainya yang luar biasa. Dan kalau kita cermati riset terakhir berkaitan dengan biomaterial from seaweed, itu lebih kepada bagaimana turunan dari seaweed itu bisa dijadikan sebagai media pembawa untuk drug delivery. Kira-kira seperti itu perkembangan terkait dengan riset rumput laut. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan sekalian, dan ini juga demikian bagaimana masyarakat Asia Timur luar biasa terkait dengan ini. Karena apa? Karena mereka terkait dengan culture dan juga edukasi. Jadi ada 2 hal teman-teman sekalian, ya, kenapa masyarakat Jepang yang kita tahu lah bagaimana mereka luar biasa ya terkait dengan kultur dan budaya. Nggak ada orang itu nyebrang sembarangan, nggak ada orang itu melanggar aturan, ya, karena mereka dididik luar biasa. Dan yang mendidik itu juga orang-orang yang luar biasa. Kira-kira begitu ya. Ya, makanya kan ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, kalau di kita bukan murid kencing berlari, murid mengencingin guru sekarang itu ya. Fenomena yang terjadi sekarang ini, bagaimana edukasi kita luar biasa terkait dengan moral yang perlu kita coba petanin kembali. Ini kira-kira informasi lama ya terkait dengan bagaimana yang ada di rumput laut. Ini juga demikian sekalian. Ini juga beberapa data berkaitan dengan bagaimana rumput laut itu kita manfaatkan. Saya skip aja beberapa teman-teman. Nah, ini sebagai ilustrasi teman-teman sekalian bagaimana rumput laut menjadi bagian yang luar biasa dari food habit ya, dari habit eating ya terkait dengan rumput laut yang menjadi bagian penting, dan itu kita dorong ke depan ya. Terlepas kita tidak punya sumber daya nori, kita tidak punya sumber daya seperti, tapi bagaimana masyarakat Jepang, masyarakat Asia Timur itu bisa menjadikan rumput laut sebagai bagian dari menu kita. Dan juga demikian ya beberapa informasi terkait dengan kekayaan mineral ya, kemudian flavor dan juga
berkaitan dengan kemampuan dia untuk bisa menurunkan kolesterol, kira-kira seperti itu. Ini juga demikian, teman sekalian, kebetulan rekan saya lagi di Jepang, saya nitip terus terang tuh, nitip untuk miso zero gitu ya. Hal-hal miso zero juga suka ada nih kira-kira teman sekalian. Ini kita punya Kalorpa yang juga perlu kita coba kembangkan lebih lanjut terkait dengan pemanfaatannya. Nah ini ilustrasinya apa teman yang bisa kita tarik? Orang yang sudah sepuh seperti ini masih luar biasa. Kalau kita mungkin sudah pakai tongkat, ya sudah pakai alat-alat tambahan lain, tapi mereka luar biasa. Ini yang juga kita coba apa namanya ambil pelajaran dari sini. Bagaimana ya di Jepang ya orang yang sudah sepuh masih mampu melakukan aktivitas untuk kegiatan sehari-hari, bahkan menjadi apa namanya pekerjaan utama mereka. Kombu, Laminara, ini salah satu contoh yang luar biasa. Ini juga demikian, teman sekalian. Ya sayang kita nggak punya, tapi kita lagi mencoba untuk mereplace terkait dengan nori yang kita nggak punya. Kita nanti akan kembangkan tropical nori, basisnya itu ulfa, dan ini juga lagi kita coba eksplor lebih lanjut bersama teman-teman. Nah ini kami juga bagaimana rumput laut kita insertkan ke dalam tempe dalam bentuk fermentasi, itu bagian penting juga, ya seperti ini teman sekalian. Ini ya riset terakhir kami bagaimana rumput laut ulfa kita insertkan ke tempe menjadi tempura, tempe Bogor rumput laut. Kemudian bagaimana kita fermentasikan, bahkan nanti tempe itu di dalam proses masih jalan, bagaimana over fermented, ya tempe bosok, tempe semangit itu punya manfaat yang luar biasa. Kira-kira itu beberapa hal yang sedang kami lakukan. Ini juga sedang kami lakukan bagaimana apa namanya ulfa itu dikonversi, dibuat menjadi nori ya dengan memanfaatkan byproduct dari air cucian, bukan air cucian, air perebusan pindang yang ternyata di situ konten dari asam amino luar biasa. Ya, sebagai flavornya karena original ulfa itu flavornya nggak banyak sehingga kita perlu formulasi dengan apa namanya dengan sumber lain yang kayak protein dan kalau kita bisa cermati yang namanya byproduct di pindang itu kan luar biasa. Nanti kita punya byproduct surimi itu juga sarkoplasma proteinnya juga luar biasa sebagai flavor. Kemudian dari apa namanya industri rajungan misalnya itu bisa kita coba manfaatkan. Itu kira-kira teman sekalian. Ini informasi yang tidak beda, ya. Dan juga demikian, ya. Bagaimana mineral, ya. Bagaimana ini kondisi di mana kita punya sumber yang luar biasa, tapi masih ada apa namanya, masih ada problem terkait dengan iodin, walaupun sekarang sudah mulai apa namanya, mulai berkurang banyak. Itulah salah satu program yang luar biasa dari government terkait dengan iodisasi garam, ya. Jadi garam sebagai vehicle-nya, garam sebagai kendaraannya itu mampu, ya, mampu untuk mereduksi secara nyata, ya, terkait dengan problem goiter, problem gondok. Kenapa garam? Karena garam itu dari presiden sampai kita itu pasti menggunakan garam. Sehingga apa? Sehingga segmennya itu luar biasa besar. Ya, sehingga teman sekalian ini salah satu strategi bagaimana kita memilih kendaraan, memilih vehicle untuk bisa mendapatkan komponen yang kita apa namanya yang kita berikan, yang kita introduksi, yang kita tambahkan melalui notifikasi iodisasi. Dieter fiber menjadi bagian penting, teman sekalian. Kita juga tidak kalah menarik, bukan komponen gizi, tapi kalau kita tidak mengkonsumsi dieter fiber, ya banyak muncul. Dan ini beberapa hal terkait dengan colon cancer, ya, kemudian kolesterol, itu menjadi bagian yang luar biasa terkait dengan kondisi kita, ya. Karena juga perubahan dari pola hidup, perubahan dari gaya hidup, ya. Anak-anak milenial kan anak-anak yang cukup dengan smartphone, ya. Mereka pesan makan dan seterusnya, malas gerak, ya, sehingga kemudian banyak mengkonsumsi pangan-pangan yang pangan planet, ya, pangan kemasan yang kaya akan apa namanya komponen-komponen yang tidak baik untuk kesehatan, ya. Natriumnya tinggi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, gulanya tinggi. Makanya jangan kaget kalau anak-anak usia 30 ya sudah punya problem terkait dengan gula darah, problem terkait dengan penyakit degeneratif yang lain. Nah ini kira-kira bagaimana apa namanya
rumput laut mampu ya terkait dengan dietary fiber itu ya, jadi secara diet yang kita konsumsi itu pasti mengandung kolesterol ya. Kemudian di satu sisi itu dari endogenous ya, dari empedu, pankreas itu juga mengandung kolesterol, tambah banyak di sini ya. Makanya kalau tidak kita binding, kalau kita tidak ikat ya berapa jumlah kolesterol yang ada dalam tubuh, karena nanti akan dimasukkan lagi ya melalui siklus enterohepatik. Kira-kira itu teman sekalian. Nah, kira-kira juga fenomena terkini bagaimana algae itu juga bisa berkontribusi untuk menjadikan meat analog ini di algae world luar biasa. Dan ini juga demikian nih terikat penelitian kami yang lagi mendesain teman sekalian bagaimana radikal delicious itu kita menggunakan ini kita coba bagaimana meat analog ya dengan komposisi kedelai, walaupun juga itu pasti impor ya, jagung ya, kemudian ada rumput laut dengan 45% rumput laut juga mampu menghasilkan meat analog yang luar biasa ya. Ini kira-kira teman-teman sekalian yang menjadi bagian perlu kita kembangkan ke depannya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bicocoloid, ada 3 kelompok besar ya, carrageenophyte, agarophyte, dan alginophyte. Teman-teman sekalian sudah paham semua. Dan ini kondisinya ya terkait dengan keberadaan karagi dan agar itu di dalam jaringan, itu berada di dalam selulosa. Dan yang menjadi poin penting di sini adalah perlu pengeluaran, perlu ekstraksi. Dan yang keunggulan lain di kita, kenapa kita produksi banyak, karena apa? Karena dalam setahun kita bisa 4 kali ya, bisa 4 kali budidaya, 4 kali panen. Beda dengan rumput laut ataupun khususnya karaginan di daerah dingin, hanya sekali misalnya. Kira-kira beberapa keunggulan yang menjadi peluang ya sekaligus tantangan bagi kita. Nah, terkait dengan bagaimana usia panen juga menjadi poin penting, teman sekalian. Nah, kemudian ini kondisinya, ini terkait dengan beberapa siwit, ya sama-sama Capabicus, ya kemudian ini kondisinya setelah dikeringkan. Nah, kemudian karaginan juga menjadi bagian penting. Tadi Bu Didian sudah menyampaikan ada 3 siwit ya yang tumbuh, yang dibudidayakan. Ya, salah satunya adalah yang Cotini ya, ini ya. Ini terkait dengan ada 3 kelompok ya, ini berbeda di mana, berbeda di konten sulfatnya dan posisinya. Mohon maaf nih, saya yakin teman-teman sudah paham semua, sehingga ini menjadi karakteristik. Nah, apakah sulfat nggak ada manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya, sehingga engineering proses itu menjadi bagian penting. Ya, makanya kalau kita mengekstrak sesuatu itu tujuannya untuk apa? Kalau untuk jeleng ya sulfatnya dihilangkan. Kalau tujuannya kita untuk mendapatkan komponen aktif, ya jangan dihilangkan. Sehingga apa? Metode ekstraksi menjadi bagian penting untuk mendapatkan komponen apa yang kita akan peroleh sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Kira-kira seperti itu. Dan ke depan, ya kalau kita bicara karaginan tidak sekedar untuk gelling, bahkan gelling mungkin sudah mulai dikurangi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini sama teman-teman sekalian strukturnya. Nah, ini karakteristiknya teman sekalian terkait dengan bagaimana ketiga kelompok besar karaginan itu sendiri. Ini basically terkait dengan proses ekstraksinya. Mohon maaf, ini sangat banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Ya, ini menjadi bagian penting. Nah, kemudian juga bagaimana secara engineering kita juga bisa melakukan wet spinning misalnya, ini juga menjadi bagian-bagian penting ya untuk bisa digunakan sebagai biomaterial. Ini terkait dengan bagaimana tipe alkali ya, konsentrasi berpengaruh terkait dengan gas strength dan sebagainya. Ya, intinya bahwa semakin kecil kandungan sulfatnya, gelsennya semakin bagus. Ya, kemudian ada korelasi dengan menurunnya yield. Nah, kira-kira itu, teman sekalian. Ini saya rasa juga teman-teman seaweed lover sudah paham bagaimana gelling mekanisme ya dari agar dari karaginan. Nah, ini teman sekalian. Bagaimana terkait dengan karakteristik psikokimia
ya karena dia punya gelling viskositas, ya water absorption, ya kemudian negatively charged group, ya cross linking dengan eh, polimer yang lain, kemudian hidrofilik. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai macam-macam, ya sebagai sustain drug release, teman-teman, kira-kira seperti itu. Ya, kita pengen kan bahwa obat itu kan rilisnya itu pelan-pelan, rilisnya itu kalau sudah ke tempat target, bukan di mulut sudah dirilis, ya bukan di lambung dirilis, ya beda, ya biasanya itu rilisnya di usus halus nanti akan diserap. Kira-kira itu bagaimana dia itu bisa membawa material aktif itu ke dalam satu sistem pencernaan, kemudian dirilis pada tempat yang memang di situ tempat untuk mengabsorb. Kira-kira itu filosofinya, teman-teman sekalian. Ya kemudian juga enhanced drug dissolution, ya ini terkait dengan tadi drug delivery, kemudian beberapa termasuk juga tissue engineering, bagian penting. Nah, teman sekalian, ini yang perlu kita coba kembangkan, dan ini sudah 5 tahun terakhir ya para peneliti sudah mulai ya. Jadi bagaimana kita merekayasa ya sisi aktifnya ini dengan berbagai macam metode, dan yang paling banyak dilakukan dengan chemical, melalui chemical engineering ya. Ini di gugus-gugus sulfatnya bisa ditumpangi, bisa di-replace dengan gugus-gugus yang lain, dan nanti fungsinya sebagai apa? Apakah sebagai anti cancer, kemudian anti obesity, ya, kemudian antimikrobial, kemudian imunomodulator, antioksidan dan sebagainya, sehingga teman sekalian kerajinan derivatif yang mempunyai fungsi tertentu sebagai tujuannya itu ke depan dikembangkan. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kecantikan. Nah, itu kan salah satu kata kunci yang membuat orang itu mau mengkonsumsi, orang itu mau membeli, itu terkait dengan klaimnya. Ya, dia punya fungsi tertentu. Ini kira-kira beberapa informasi terkait dengan kerajinan. Ya, dalam bentuk model drugnya bagaimana, kemudian bagaimana mekanismenya. Ini bahkan 2010 itu udah mulai riset-riset terkait ini, ya sehingga 10 tahun terakhir itu luar biasa, dan mungkin obat yang kita konsumsi itu juga menggunakan ekserpiennya juga menggunakan material yang berasal dari rumput laut, kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu informasi terkait dengan bagaimana komponen ini ya bisa atraktif dengan yang lain yang luar biasa fungsinya. Artinya dengan rekayasa ini ya, dengan rekayasa mampu ya untuk bisa memberikan manfaat pada kita. Kira-kira itu teman-teman yang coba perlu kita kembangkan ke depannya nih ya. Nah, bagaimana dengan THP? Mungkin nggak bisa sendiri ya, nggak bisa ya, kita harus bisa bersama dengan farmasi, bekerjasama dengan teknik kimia, bahkan riset-riset awal ya terkait dengan in silico misalnya, yang teman-teman sekarang ya anak-anak milenial itu menggunakan basisnya komputer yang untuk membuat model, itu sebagai informasi awal ya, walaupun nanti juga harus ada pembuktian melalui laboratorium. Itu kira-kira teman sekalian. Ini juga bagaimana turunan dari kerajinan dalam bentuk karboksil metil itu belum sebagai antibakteri, berfungsi antioksidan. Kira-kira itu beberapa catatan yang coba perlu kita arahkan ke sana ya, riset-riset yang kita lakukan, dan itu muaranya akan luar biasa. Baik, yang kedua terkait dengan alginat. Walaupun kita tidak punya sumber luar biasa, tapi riset tentang alginat itu luar biasa. Ini juga PR bagi kita, bagaimana teman-teman nanti di sektor kultur dan sektor budaya itu bisa menyediakan bahan baku yang luar biasa. Karena sumber alginat kita kan masih liar ya, masih mendatangkan dari alam. Dan kalau kita cermati riset tentang alginat, baik terutama berkaitan dengan biomaterial di luar itu luar biasa majunya. Karena apa? Karena mereka punya sumber yang luar biasa. Ya. Ini kira-kira terkait dengan beberapa informasi chemical structure-nya, ada malonic, ada glucuronic, kira-kira seperti itu. Nah, ini keberadaannya sungguh kompleks teman-teman sekalian. Kalau kita cermati bagaimana alginat itu terjebak dalam matrik, ya di situ ada kalsium, kemudian ada komponen lain, ya, kemudian ada komponen lain juga. Nah,
komponen-komponen ini itu bukan tidak punya fungsi. Karena kan kita pengennya cuma dapat ini, ya. Pengen mendapat ini. Padahal komponen-komponen lainnya juga punya fungsi. Itu yang bagaimana kita bisa mendapatkan komponen yang ada di rumput laut itu secara maksimal. Ya tentunya melalui tadi teknologi terintegrasi yang nanti terakhir akan saya coba ini kan. Nah ini basically bagaimana proses proses ekstraksinya. Jadi prinsipnya sama terkait dengan picocolloid itu dengan menggunakan alkali. Kalau tujuannya sebagai gelling, lagi-lagi kalau tujuannya sebagai gelling. Nah kira-kira teman sekalian terkait dengan dua proses di alginat itu ada presipitasi, kemudian kalsifikasi dan ada asidifikasi. Nah kira-kira seperti itu dan nanti juga ada turunannya. Ya. Ini kira-kira bagaimana seaweed dari brown seaweed kita konversi menjadi asam alginat, kemudian kita juga melalui NXL menjadi garam alginat, atau kita esterifikasi menjadi PGA yang sifatnya itu lebih larut dalam air, karena problem di alginat karena dia itu tidak larut dalam air, sehingga perlu direkayasa. Nah, suhu waktu, ya kemudian jenis algen dan sebagainya itu faktor yang perlu kita kaji lebih lanjut, ya terkait dengan bagaimana kita mendapatkan komponen sesuai dengan peruntukannya. Ini kira-kira bagaimana alginat ini kita bisa konversi menjadi turunannya yang lebih larut dalam air, dan ini banyak diaplikasikan. Ya, tadi pagi jam 8:30 ya anak kami lagi riset tentang meta analisis ya untuk produksi natrium alginat, dan dunia ya sekitar porsi terbesar itu adalah PGA sekitar 34%, kemudian diikuti oleh natrium alginat. Itu kira-kira sehingga apa? Sehingga nanti kita akan coba kalau mendesain sesuatu terkait dengan peta jalan, terkait dengan roadmap, itu pasar tuh pengennya apa? Ya from market untuk market itu menjadi bagian kunci. Ini kira-kira bentuk penampakannya. Ini aplikasi yang luas, teman sekalian, terkait dengan bagaimana dia bisa mempertahankan air, ya water, ya mempertahankan sehingga dia punya water capacity, ya kemudian sebagai gelling, ya emulsifying, stabilizing, dan seterusnya. Nah kemudian yang juga kalah menarik adalah turunannya dalam bentuk oligosakarida. Itu juga menjadi hal penting untuk bisa diambil manfaatnya ya terkait dengan biological activities. Ya baik itu melalui proses kimia, ya melalui proses fisik, melalui proses enzimatis ataupun kombinasi. Itu beberapa tantangan yang juga perlu kita inikan ya, kita jawab. Nah, ini kira-kira beberapa hal Bapak Ibu sekalian bagaimana alginat itu kita bisa berubah ya, kita bisa depolimerisasi, itu kan intinya seperti itu, dikecil ukurannya ya dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa ya terkait dengan spesifik function. Ini kalau kita lihat bagaimana karakteristik dari beberapa alginat ya. Nah, kalau kita cermati dengan PGA, kenapa PGA? Karena PGA luar biasa ya. Dalam kondisi apapun dia itu akan larut. Itu yang menjadi poin penting ya, bagaimana pangsa pasar untuk alginat itu PGA lebih banyak. Dan yang uniknya teman sekalian kalau kita bicara alginat itu adalah punya kemampuan untuk membentuk egg box. Ya nanti ada ilustrasi bagaimana dia itu akan tahan terhadap microwave ya dengan kekuatan tertentu. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi bagaimana dia bisa mempertahankan. Nah, kalau K-nya ini bisa dibinding dengan dengan komponen aktif di drug misalnya. Nah, ini kan bisa dipertahankan ya sampai level tertentu sehingga nanti bisa dirilis. Kira-kira itu filosofinya terkait dengan drug delivery. Tentunya ukuran ya ukuran polimer itu juga menjadi bagian penting untuk kita bisa kaji lebih lanjut. Nah, ini teman sekalian kalau kita beri ilustrasi ya bagaimana keraginan gelatin ya sama-sama hidrokoloid, gelatin basisnya adalah protein,
Sementara karbonhidrat agar dan alginat itu basisnya adalah polisakarida, kita microwave, apa yang bisa kita lihat? Alginat masih kuat. Nah, ini kira-kira kenapa riset alginat itu kok luar biasa? Alginat punya sesuatu yang luar biasa. Ya, manoronik hyaluronik itu unik, ya. Sehingga gelnya itu adalah tough, gelnya itu kuat, ya, yang menjadi keunggulan dan ini bisa dipakai di beberapa peruntukan. Nah, sebagai excipient juga menjadi bagian penting, ya. Jadi sodium alginat dan asam alginat sebagai excipient. Ini industri farmasi, ya, industri obat itu juga saya duga mereka juga menggunakan bagian ini. Cuma kadang-kadang karena dia membeli dalam bentuk yang sudah ini, yang sudah jadi. Nah, ini sama-sama bagaimana prinsip aplikasi untuk alginat di formulasi tablet itu banyak sekali hal yang perlu kita coba garap, ya. Bagaimana kontrol drug release-nya, apakah dia sebagai viral atau binder, bagaimana disintegrannya, ya, bagaimana disolusinya, dan juga bagaimana bioavailabilitasnya. Itu menjadi bagian penting yang perlu kita inikan. Sehingga saatnya orang THP tidak berpikir tentang THP. Ya, THP juga bisa berkolaborasi dengan yang lain dan saatnya ini untuk berkolaborasi. Masalah rumput laut tidak akan selesai kalau hanya kita sendiri yang memikirkan. Nah, kira-kira seperti itu tantangan-tantangan yang ini kan. Ini kira-kira terkait beberapa faktor, ada faktor intrinsik, faktor ekstrinsit terkait dengan dissolution tadi itu sekalian. Nah, alginat ini juga bisa digunakan sebagai komposit untuk biomedical application. Ya, composite form dalam bentuk fiber, dalam bentuk bead, ini di obat, ya, hidrogel, ya, 3 dimension printing, sebagai wound dressing, pembalut, penyembuh luka, ya, ada tissue engineering, ya, kemudian drug delivery. Ini fenomena yang 10 tahun terakhir lagi dikembangkan, teman sekalian, ya, terkait dengan alamiahnya, ya, kemudian terkait dengan uniqueness dari alginat itu sendiri, ya, tantangan besar bagi kita sekaligus sebagai peluang untuk bisa kita kolaborasi. Agar juga demikian beberapa contoh teman sekalian, ini kira-kira gambaran agar ini apa namanya metode ekstraksinya, saya rasa nggak susah ya, sama nih teman-teman sudah paham betul ya. Nah, tadi saya menyampaikan terkait bagaimana siletas, ya, ulfa, ya, ada luar biasa, ya, dia punya komponen-komponen yang luar biasa yang perlu kita ini lagi, ya, bagaimana dia itu bisa imun, kemudian bisa mengontrol gula darah, kemudian bisa support thyroid health karena di sini ada komponen-komponen yang luar biasa, teman sekalian, ya, kemudian reduce inflammatory, ya, dan sebagainya, long life misalnya. Nah, ini kira-kira keunggulan-keunggulan yang perlu kita topang lebih lanjut, ya, melalui kolaborasi riset. Nah, bioaktif yang lain juga kita punya fenolik compound, metabolit sekunder, teman-teman yang luar biasa yang itu ada di rumput laut, terutama tropical seaweed yang dapat paparan sinar matahari. Kenapa masih dia hidup di kondisi yang ekstrim? Ya kena ombak, ya, kemudian kena matahari, ya salintasnya berubah-ubah. Luar biasa itu masih hidup. Berarti ada suatu komponen yang dihasilkan untuk melindungi dia. Kira-kira seperti itu. Dan salah satu adalah fenol dengan segala turunnya. Kalau kita ngomong fenol itu kelompok besar. Kira-kira itu terus sekalian. Dan ini sebagai komponen yang lebih besar yang kita kenal dengan apa namanya functional ingredient. Ya, tentunya bagaimana kita mendapatkan fenol itu juga kita harus tahu fenolnya itu berada di mana dan karakter fenol itu bagaimana. Sepertinya kita dapat jodoh, ya, kita akan menyatu kalau apa? Kalau kita paham tentang karakter salon kita, sehingga kita akan nyekrup, kita akan nyambung. Itu kan prinsipnya kita mendapat sesuatu. Prinsipnya ekstraksinya seperti itu. Baik. Ini kira-kira ini sebagai apa gambaran teman-teman luar biasa yang fenol yang ada di rumput laut. Monggo silakan nanti bisa ini kan mudah-mudahan panitia bisa memberikan materinya ini. Dan ini ada kelompok-kelompok yang ada di fenol, ada tanin, ada proguanol, dan ini ada yang ada di rumput laut, teman sekalian. Dan juga demikian, ya, ada hidrolysable tanin, ya. Kemudian ada komponen-komponen katekin, ya, kebetulan dulu saya banyak riset tentang ini. Kemudian ada flavonoid, ya. Kemudian ada porotanin,
ya, yang itu luar biasa, dan protanin itu banyak dijumpai di mana, di brown algae. Ya, ini kira-kira brown algae, ya, kita ada poroglucinol dan seterusnya. Dan kalau kita cermati teman-teman sekalian adalah dia punya benzen, kemudian punya gugus hidroksil. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita cermati, ya ini fungsinya luar biasa, ya terkait dengan biological function, ya sebagai apa namanya antiviral, ya antioksidan, antibakterial dan sebagainya. Juga demikian, ya ini informasi beberapa fenol yang ada di rumput laut, teman sekalian, di Piopiceae, ya di Rhodophyceae dan juga di Chlorophyceae. Ini beberapa hal yang ada di rumput laut, dan ini adalah spesiesnya yang ada, dan dari sekian ini kita juga punya. Bahkan mungkin di kita belum tereksplorasi lebih lanjut. Kira-kira itu beberapa gambaran ya terkait dengan bioaktif kompon yang ada di rumput laut. Baik, ini yang perlu kita diskusikan lebih banyak, teman sekalian. Bagaimana opportunities, bagaimana challenges kita. Ya. Jadi renewable, degradable, recyclable itu menjadi bagian penting. Eco-friendly, social acceptable, commercially viable. Ya, terkait dengan apa? Sustainable. Tadi kan kita di awal, Allah memberikan kita, Allah menyuruh kita sebagai khalifah itu kan apa? Untuk kelangsungan hidup, untuk memelihara, sustainable. Kira-kira seperti itu. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan juga seperti itu. Ya, kenapa saya mau diminta Pak Heru untuk memprovokasi, kan tugas profesor itu provokator, memprovokasi untuk kebaikan-kebaikan. Kenapa? Ini terkait dengan bagaimana sustainability-nya. Kira-kira seperti itu. Dan 2045 di saat kita 100 tahun, mungkin saya Pak Heru sudah nggak ada. Tapi legasi yang coba kita bangun selama kita hidup itu bisa dimanfaatkan, itu kan indah gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita di alam sana itu menuai hasilnya, kira-kira itu. Makanya kalau saya diundang seminar selagi saya bisa dan itu bidang saya, insya Allah saya akan samina wa atokna. Kira-kira seperti itu. Alga biomasa, teman sekalian, ya luar biasa, ya terkait bagaimana ekstraktor mitologi, ya itu terkait dengan bagaimana nanti, ya berkaitan dengan bagaimana waste-nya, bagaimana dengan environment-nya, ya bagaimana dia itu juga berinteraksi dengan yang lainnya. Alga itu ada organismenya, ya ada mikroba dan seterusnya. Dan ini bagaimana manfaatnya, ya terkait dengan chemical yang ada, pharmaceutical aspek, ya industrial purposes dan sebagainya. Ya ini suatu yang luar biasa, ya terkait dengan apa yang dimiliki di dalam alga, sehingga apa? Ekstraksi metodologi itu menjadi bagian penting untuk bisa kita garap lebih lanjut, untuk bisa mendapatkan komponen yang kita inginkan, sekaligus kita itu berpikir tentang friendly, ya dengan lingkungan, ya kemudian juga sustainability itu menjadi bagian penting. Pigmen juga menjadi bagian penting, teman sekalian, termasuk metabolit sekunder. Ya, di situ ada antioksidan, anti-inflammatory, anti-cancer, dan semua punya biological activity. Dan ujung-ujungnya apa, teman sekalian? Kosmetik kecantikan. Orang kalau datang ke RNH itu, orang kalau datang ke dokter kecantikan udah selesai urusan perutnya. Orang kalau dikasih sesuatu ada kaitannya dengan kesehatan itu berapapun akan dibeli. Ya, dan juga functional food yang punya fungsi khusus. Ini kira-kira 3 kata kunci yang perlu menjadi pengungkit, ya. Ada cosmeceutical, ada personal, ada functional food. Ya, terkait dengan aplikasi komponen yang ada di dalam alga. Nah ini overview terkait dengan ekstraksi, biasanya metodenya konvensional, ya kita perlu jangan yang konvensional. Kita perlu novel extraction, kita perlu baru yang tadi terkait dengan lingkungan, terkait keamanan, yang terkait dengan minimizing waste, itu menjadi poin penting. Sehingga ya, novel teknik, novel extraction, nah itu menjadi keniscayaan
untuk bisa kita kembangkan ke depan untuk bisa mendapatkan manfaat terkait dengan komponen yang ada di situ. Ya. Karena apa? Karena komponen yang baik, ya, itu kalau salah penanganan akan menjadi tidak baik, bahkan akan menjadi madorot. Seperti barang halal. Halal kalau penanganannya nggak baik menjadi haram. Tapi kalau yang jelas yang haram pasti haram. Ya, kebetulan saya juga pernah ikut pelatihan aneh-aneh saja satu pelatihan juru sembelih halal. Yang halal itu bisa jadi haram karena apa? Karena nggak bagus dalam penyembelihannya. Ya, matinya bukan karena sembelih, matinya karena misalnya direndam dalam air panas, ya seperti ayam-ayam yang ada di pasaran. Kita wallahu alam. Ya, itu kira-kira teman sekalian. Jadi yang baik itu bisa berubah menjadi tidak baik karena proses yang salah. Yang halal bisa menjadi haram karena salah dalam treatment, salah dalam penanganan. Tapi yang jelas yang haram pasti haram. Kira-kira itu. Nah ini bagaimana terintegrasi teman-teman sekalian. Jadi komponen-komponen yang sensitif, komponen-komponen yang dia punya fungsi biologis itu kita keluarkan dulu. Ya, kita keluarkan dulu. Karena apa? Karena metode ekstraksi itu beda. Nah, pigmen seperti ini riset dengan Prof. Ucu bagaimana kita mendapatkan phycocyanin, ya, yang picoerythrin yang luar biasa. Picoerythrin yang luar biasa dari red seaweed. Ya, Prof. Jamal sudah mendapatkan asap, ya, growth promoter. Sebetulnya hasil-hasil riset sudah ada teman sekalian. Dan saya yakin betul di balai, apalagi sekarang di BRIN ya, mungkin sudah di collecting ya di dalam satu tempat yang luar biasa. Nah, ini komponen-komponen yang punya fungsi biologis yang sensitif kita dapatkan terlebih dahulu. Kemudian baru bikokoloidnya, kemudian juga berkaitan dengan byproduct-nya, selulosanya. Itu luar biasa. Sudahkah ada industri kertas yang memanfaatkan selulosa dari rumput laut? Belum ada, setahu saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada informasi baru. Ini kan problem. Selulosa dari rumput laut kita bisa buat menjadi komponen yang lain juga. Kira-kira seperti itu, teman sekalian. Bagaimana kita mengintegrasikan? Kita punya teknologi sudah terkuasai, ya, seperti puzzle, ya, akan jadi gambar orang, tuh hidungnya di mana. Ya kalau pisah-pisah nggak akan jadi gambar orang, nggak akan jadi gambar muka. Nah kira-kira itu yang perlu kita diskusikan. Nah ini bagaimana terintegrasi whatever rumput lautnya. Ya di sini ada komponen-komponen yang luar biasa, ya berbasis adalah polisakarida. Kemudian bisa melalui ekstraksi, ya ada bagian yang berkaitan dengan waste-nya, waste cair, ya dan seterusnya, kita bisa manfaatkan. Ya. Yang penting apa? Ada kemauan untuk itu enggak? Allah akan memampukan yang mau. Kadang-kadang kita sudah PW, posisi wena enggak mau capek. Ya kalau enggak capek enggak usah hidup. Ya. Ini bagaimana kalkulasi teman sekalian kira-kira beberapa manfaat ya dari alga ini ada sininya. Ya kemudian kita dapatkan ekstrak agarnya misalnya nih ada sininya nih komponen yang lainnya ya kemudian kita bisa konversi menjadi yang lain. Jadi ini bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan. Ini salah satunya di industri agar ya yang bisa kita ini. Nanti kalau sudah ada yang ngasih contoh, kemudian ada yang mau menggunakan, nanti baru ribut. Ya bagaimana byproduct agar itu luar biasa nilainya. Kira-kira seperti itu. Ya. Seperti halnya yang lain ya. Kami riset bagaimana mata tuna ya yaitu diambil minyaknya. Sekarang kan luar biasa ya harga mata tuna dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nggak apa-apa. Ini kan efek-efek yang perlu kita yang dihasilkan dari riset itu sendiri. Ini kira-kira teman sekalian juga demikian bagaimana biorefinery ya kita manfaatkan semua yang ada di dalam rumput laut secara bijak ya. Ini belum kita ambil komponen aslinya dulu. Ini baru dalam proses ini. Kira-kira seperti itu teman sekalian. Ini juga bagaimana agar diperoleh, kemudian resudunya, kita cellulosic packaging film misalnya. Ini bagian-bagian yang luar biasa ya dari ini dan ini masalah plastik kan masalah besar di kita. Ini agar extraction terus sekalian kemudian di proses-proses yang modifikasi kira-kira seperti itu.
Nah ini tantangan yang kita hadapi, Bapak sekalian, bagaimana kita mendesain sesuatu final product itu dengan spesial purpose, tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kebugaran, ya. Di situ ada pangan, ya kemudian ada biomaterial, misalnya, ya terkait dengan biofilm, bioplastik, drug delivery. Nah kemudian juga bagaimana picocolate tadi, kerajinan tadi kita rekayasa ekstraksinya, ya, dan juga kita rekayasa chemical engineering untuk bisa mendapatkan produk turunannya sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian konsep blue economy, ya, atau green processing technology, integrated processing, biorefinery, itu menjadi bagian penting untuk bisa mendapatkan komponen semuanya. Ya, pigmen siapa industri yang menggunakan? Kan kira-kira itu, tanya. Ya. Kemudian hidrokolit siapa yang menggunakan, industri kerajinan. Kemudian base-nya siapa? Ini kan sudah ada sebenarnya. Jadi mapping tentang pengguna final product dari produk tumbuh-tumbuhan laut itu perlu kita ini kan. Misalnya di industri farmasi, pigmen seperti apa sih karakteristiknya? Kan seperti itu kira-kira. Pernah nggak kita duduk bareng seperti itu? Ya, ini yang menjadi catatan kita semua. Ya, kemudian beberapa hal ya SNI rumput laut juga menjadi bagian penting. Rumput laut hijau kita belum punya SNI-nya. Ke depan perlu kita diskusikan terkait itu. Ya, kemudian tepung rumput laut juga belum punya SNI-nya juga menjadi bagian penting. Kemudian kita perlu branding. Tropical carbonomic misalnya atau tropical agronomic atau picocolonomic, artinya ekonomi yang berasal dari picocolate. Ini kira-kira teman sekalian yang perlu kita coba urai gitu. Kita coba mulai ya. Kemudian comprehensive roadmap ya from market to market menjadi bagian penting. Ya, apakah menjelang 2045 kita sudah punya roadmap yang komprehensif tentang rumput laut misalnya? Dan saya yakin betul teman-teman di TSN sudah mendesain itu. Ya. Enter, jangan entar. Kita kan kebanyakan entar-entar. Ya, entar masih ada waktu. Ya, berapa kali Allah bersumpah demi waktu. Itu mengindikasikan bagaimana waktu itu luar biasa. Kan kita entar, masih PW. Ya, kalau sudah selesai urusan, tinggalkan cari urusan yang lain. Ya, kira-kira itu tentunya yang positif. Minta hal kolaborasi menjadi bagian penting teman sekalian. Bagaimana government, ya bagaimana lembaga penelitian balai, ya bagaimana pelaku usaha, masyarakat, ya kemudian bagian yang lain juga menjadi bagian penting ya. Kemitraan, ya prinsip jamaah 1+1 itu bukan 2, 27. Teman sekarang kalau sholat dengan istri, ya istrinya sendiri tentunya ya, istri orang boleh kalau banyak itu ya, itu 27 ya. Dan indeks daya saing juga perlu kita coba kaji lebih lanjut. Ya, saya nggak tahu apakah di kementerian ada studi tentang itu. Ya, dulu beberapa kali pernah ada ya, losses, kemudian nilai tambah dan seterusnya. Itu menjadi bagian-bagian penting. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita juga punya satu media yang berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar Mas Menteri itu kan mencanangkan ada perguruan tinggi itu wajib soal digunakan itu pilihan mahasiswa. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak ya mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau equal dengan 40 SKS ya, atau di program studi berbeda. Ya. Nah ini teman sekalian, jadi 2 semester itu kan waktu yang luar biasa. Artinya apa? Kalau mahasiswa kita bisa seperti itu, yang inginnya jadi birokrat, ya udah magang di mana. Ya, karena aktivitasnya itu bisa dikonversi menjadi SKS. Ya. Kita punya 8 channel, ya 8 saluran. Ya. Bagaimana itu konversi menjadi SKS? Tentunya ya perguruan tinggi harus mewadai itu. Ya, harus mewadai itu. Teman sekalian, pada waktu belum ada fasilitas ini, jadi dulu aktivis itu kan lulusnya lama.
Ya karena dia memperjuangkan ini, ikut ini, ikut itu. Sehingga dengan adanya kampus Merdeka Belajar itu bisa dikonversi ya terkait dengan semacam itu summer course misalnya ya. Kemudian ada PIMNAS, ikut aktivitas kemahasiswaan, magang di industri, magang di kementerian misalnya, itu bisa dikonversi menjadi SKS. Ini kira-kira teman-teman sekalian, jadi beberapa wahana, beberapa wadah yang juga perlu kita coba manfaatkan untuk itu. Ya, kita berada dalam kondisi di mana VUCA ya, dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, fragile menjadi agile, menjadi lincah. Vision, understanding, clarity, dan agility. Kira-kira itu. Kalau saya mencuplik apa yang disampaikan bos saya, Pak Rektor ya. Kemudian bukan karena yang kuat ya, tetapi yang karena adaptable tentang perubahan itu yang akan menjadi apa namanya, menjadi pemenangnya, menjadi pemimpinnya, kira-kira seperti itu. Teman sekalian, walaupun sekarang juga ada problem di Komodo ya, dengan harga tiket yang 3 juta misalnya, ya. Kira-kira seperti itu, jangankan yang Komodo, kita belanja aja di ini ya, apa namanya, dimintain pajak yang luar biasa. Kira-kira itu, Bapak sekalian, ini yang sama saya. Mungkin itu teman sekalian, wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf sekali dengan segala keterbatasannya. Mohon maaf para guru-guru saya, Prof. Jana, Prof. Tri, kemudian Pak Heru dan teman-teman yang lain. Terima kasih, kita bisa diskusi sampai jam 12 kurang 10 atau kurang 5 ya. Mohon izin karena kalau kita dipanggil Allah aja malah ini nanti urusan rumput akan selesai. Betul. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aplaus dulu untuk Pak Joko Santoso. Bapak Ibu, karena mengingat waktu yang sangat cukup padat yang kita miliki untuk diskusi kurang lebih 20 menit, izinkan saya Pak Joksan langsung kita melihat pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Izinkan saya share screen. Saya sudah mengumpulkan ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Teresia Dwi Suryaningrum. Apakah terlihat Pak Joksan di layar untuk pertanyaan beliau? Ya. Iya. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Moderator. Waduh, Bu Teresia apa kabar? Lama tidak berjumpa nih Bu Teresia. Baik, inilah Ibu daun-daun berserakan kata Prof. Andi. Ya, daun-daun berserakan itu perilaku perlu kita ini kan. Jadi lagi-lagi kita punya banyak riset, kita punya banyak publikasi yang belum dimanfaatkan untuk industri. Nah, pertanyaan saya itu apakah industri itu merem atau kitanya yang tidak ini? Nah, ini yang perlu perlu ada forum untuk duduk bareng. Ya, Alginat ya itu dipakai untuk apa di kita, dan saya yakin betul bahwa industri farmasi itu menggunakan itu. Kira-kira seperti itu, dan kalau nanti difasilitasi oleh kementerian, kemudian dalam voksi bahwa kementerian atau government itu punya yang namanya otoritas, ini selesai. Ya, artinya apa? You harus menggunakan Alginat yang ada di kita. Tentunya Alginat sesuai dengan apa yang ada di dalam industri farmasi, kira-kira seperti itu. Dan juga ya nanti juga terkait dengan quantity, quality, continuity itu juga menjadi bagian penting. Kira-kira seperti itu, perlu duduk bareng Bu. Kita punya mimpi Bu Teresia, ya mudah-mudahan sebelum nanti kita pensiun itu paling tidak entrance point menggunakan apa namanya rumput laut sebagai farmasi, terutama Alginat itu menjadi sebuah impian yang menjadi nyata. Kira-kira itu Bu Teresia, mohon maaf bila kurang pas. Baik, yang kedua, nah Ibu Ratna Widya, polimethylclorid rumput laut yang paling efektif untuk biji plastik yang ramah lingkungan. Sepertinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati ya terkait dengan karakteristik dari gel yang digunakan, tadi ada 3 golongan ya, agar, karaginan, dan juga alginat. Alginat yang menjadi salah satu yang kandidat utama Ibu. Ya dari karakteristik tadi itu yang menjadi bagian yang perlu
kita dorong. Ya cuma lagi-lagi kalau kita bicara alginat itu kan masih wild species. Ya. Nah kemudian kalau kita bisa menggunakan jenis yang lain, perlu ada rekayasa yang lebih ini lagi. Dan kalau saya lihat yang base dari polisakada rumput laut itu insya Allah ramah lingkungan, Ibu. Ya, sepanjang proses pembuatnya juga harus ramah lingkungan. Lagi-lagi from hulu ya sampai hilir itu harus ramah lingkungan. Kira-kira itu Bu Ratna. Terima kasih Pak Andi terkait dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, membuat kamu sesuai dari Yuta Karginan untuk cangkang obat, tapi saya tidak mendapatkan mesin cetak softgelnya. Nah ini di mana bisa saya ini? Saya juga nggak tahu di mananya Pak. Tapi biasanya kalau kami main-main itu dengan dengan workshop yang kita punya, yang kita kerjaan ini ya teman-teman ITB itu kan luar biasa ya. Kami di Bogor juga ada dari teknik mesin, biosistem juga kita gunakan untuk bisa mendesain alat yang memang kita sesuai kita inginkan. Nah ini yang perlu kita ini kan Pak Andi, mohon maaf, Bu Andi atau Pak Andi, mohon maaf Bu Andi mungkin ya dari UNAS, mohon maaf. Nah, ini perlu ini dan insya Allah di di Sulsel juga banyak ini Bu, banyak workshop yang bisa mendesain itu. Ya, kadang-kadang kita kan kurang ini ya, kurang komunikasi, mungkin kurang informasi. Kalau saya senangnya itu ini Bu jalan-jalan dalam artiannya lihat ini ya. Saat tadi pagi itu sengaja jalan kaki, jadi lihat oh ternyata di sini ada seperti ini dan seperti itu dan terkadang itu adanya itu kalau kita ngobrol ya, kita ngopi bareng ya kita makan sop saudara bareng kira-kira malah justru itu informasi itu kita peroleh dari tempat warung kopi Bu, bukan di seminar-seminar kira-kira itu. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Zoom bisa menambahkan informasi. Baik, itu Mbak Ita, beberapa hal. Waduh, Baik, monggo. terima kasih banyak Pak Joksan. Ini kita ada sedikit waktu, kami maksimal memberikan kesempatan 2 penanya yang bertanya langsung. Yang pertama Prof. Jamal, yang kedua Bapak Herno Minjoyo. Kesempatan pertama kami berikan kepada Prof. Jamal terlebih dahulu. Silakan Pak Prof. Selamat siang Pak Joko. Salam tidak. Masya Allah. Sehat, Prof. Jamal? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Pak, ini saya ingin bertanya Pak. Mungkin sering aja ya. Ini kan kita dikatakan bahwa negara kita mempunyai laut yang luas, tumbuh-rumput laut yang banyak. Ini kan suatu anekdot yang lama sekali. Nah ini saya mungkin gitu Pak Joko sudah ada riset berapa sih area yang potensial? Karena ini kan dampak lingkungan ya, dampak lingkungan yang tadi perubahan-perubahan yang sangat drastis. Dampaknya adalah rumput laut makin berkurang, ya. Harga rumput laut jadi naik. Ya. Sementara kita menentukan, oh produksi masih sekian banyak. Nah ini satu. Kedua saya setuju dengan Pak Pros tadi katakan, kita sudah harus berpikir bagaimana membuat suatu proses itu zero waste concept. Jadi dari rumput laut itu mungkin yang kami sudah mencoba diambil dulu sapnya. Sapnya ini kan banyak makro mikromineral. Nah ini nanti bisa dikembangkan jadi macam produk. Di India sendiri ini sudah digunakan untuk meningkatkan produksi susu selain dari pupuk. Nah ini mungkin kita harus kejar ke sana Pak. Kemudian kalau dalam proses katakan refine agar, refine alginat, refine karbon itu kan ada yang dinamakan limbah padat, limbah cair. Nah, mungkin limbah cairnya ini bisa di-recycle kembali digunakan untuk mengolah kembali. Kita takutnya nanti kita ini udah tua nanti meninggalkan lingkungan yang rusak, akhirnya rumput yang tidak bagus tumbuh. Itu juga mungkin kita perlu ada sosialisasi. Kemudian satu lagi, limbah padatnya ini bukan tidak berharga. Dari hasil riset itu ternyata bagus sekali untuk pupuk. Bisa gunakan pupuk organik atau pupuk hayati. Yang mana sekarang kan kita kekurangan pupuk nih Pak. Sekarang pupuk kan yang disubsidi hanya 2, urea dan
KSN, yang lain tidak, kan masyarakat juga menjerit. Nah ini mungkin perlu kita solusikan ke depan, Pak. Jadi saya setuju sekali bahwa kita harus mengoptimalkan proses pengolahan rumput laut. Terima kasih, Prof. Baik, Ya, silakan langsung, Pak. baik, terima kasih Gurunda. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi saya yakin betul bahwa teman-teman di Sleepy dulu itu sebagai Center of Excellence untuk riset rumput laut, dan saya banyak berguru di sana. Ya, ini hasil-hasil riset bagaimana manfaatkan limbah cair, limbah padat dari industri itu sudah banyak. Nah, ini juga PR kita, Pak Jamal, bagaimana kita mensosialisasikan kepada teman-teman yang menggunakan, sebetulnya kan itu kan ya. Dan juga harus ada apa ya, policy kalau saya lihat ya, policy dari yang punya otoritas untuk manfaatan itu. Ya, kita punya limbah padat dan seterusnya. Ya, kalau misalnya industri refine atau semi-refine keraginan atau agar itu dipaksa dalam tanda kutip ya untuk bisa memanfaatkan itu, kan menjadi bagian penting. Itu kira-kira perlu adanya duduk bareng lah. Kita nggak suka maksa kok. Kita perlu duduk bareng. Tapi biasanya itu kalau kita didik anak untuk kebaikan perlu kita paksa. Sholat itu kan kita paksa dulu. Kalau udah dipaksa, kemudian dia menikmati, itu akan menjadi efek adiktif, ya, efek ketagihan. Sehingga kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita nggak sholat pasti ada sesuatu yang ini, sholat nggak tepat waktu, ada sesuatu yang hilang. Kira-kira begitu. Nih, yang mungkin juga menjadi PR bagi kita semua, Gurunda. Nah, kemudian seberapa luas, walau alam, ini kita juga belum kajian itu, Pak Jamal ya. Karena yang dikaji kita tuh, ayo kita gedor, ya, sementara lingkungan punya daya dukung. Nah, punya area, ini yang coba PR bagi kita seberapa jauh sih. Jadi kita mungkin tidak dipatok untuk produktivitas dalam artian kuantitatifnya. Ya, dalam artian jumlahnya, tapi kita nilainya. Ini yang juga mungkin perlu gini kan. Mungkin sama, tetapi nilainya itu lebih. Kenapa? Karena kita bisa konversi menjadi produk refine keraginan atau semi-refine, bukan dalam bentuk rumput laut kering. Itu kira-kira Pak Jamal, seberapa jauh luasan? Saya belum tahu persis ini. Nah, ini PR bagi kita, bagaimana kita harus bisa ini kan. Jadi jangan semua nanti ya, sehingga kayak begini sekarang kondisi kita ya. Pas ada, pas nggak ada. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi mohon maaf lahir batin ini, jadi tidak bisa saya jawab karena belum ada kajian itu dan kita belum mengkaji itu, Pak. Kita belum mengkaji itu ya. Nah, yang penting yang kita kan diproduksi, ayo sekian targetnya naik terus. Sementara lingkungan itu kan punya daya dukung. Ya, dari misi kita sebagai khalifah tadi salah nih kalau kita hanya menggeber terkait dengan produktivitas primernya. Ya, sementara ini tampaknya kita. Mungkin itu Pak Jamal, mohon maaf lahir batin bila ada yang tidak pas. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih juga Prof. Jamal. Selanjutnya Pak Herno Minjoyo. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Her. Saya selama ini memang di Balai Besar Perikanan Budaya Laut Lampung, tapi sekarang udah geser ke BRIN. Ya, ya kan umur saya udah 61, jadi karena umur dan peraturan terpaksa saya ke sana, nggak apa-apa. Tapi ini Pak, saya selama ini juga kan menggeluti masalah yang primernya budaya laut, terutama rumput laut ini juga ya. Salah satu yang saya sedih sekali, semuanya hampir sama, semuanya raw material. Nah, kenapa selama ini? Saya pernah tanya pada pengusaha itu, katanya biayanya terlalu mahal. Sebenarnya kalau zero waste, apapun itu termasuk paling kecil dan pupuk, sebenarnya banyak turunannya itu biasanya nilainya akan tinggi. Tapi itu yang belum tercapai di Indonesia. Bagaimana untuk mengenjotnya ini, termasuk pemangku kebijakan supaya jangan rumput laut itu cuma dibuang-buang mentah di luar negeri saja. Padahal kalau memang dari segi produksi bisa digenjot, tapi lama juga terganggu kalau tidak memperhatikan musim dan segala macam sistem tanamnya juga ya. Yang paling ya tadi ini kan menyangkut masalah ini ya, peningkatan nilai tambahnya ini pas sekali. Kalau sudah banyak temuan-temuan atau hasil, kenapa tidak di dalam negeri kalau perlu sampai food grade gitu loh.
bukan hanya sekedar agar-agar atau segala macam, tapi yang bentuk kalaupun tepung yang lain produk itu. Nah itu yang kita harapkan. Ya, kalau kita yang berproduksi ini cuma produksi mentah-mentah terus kan sayang banget ya Pak ya. Cuma menghinakan orang Filipina atau orang Amerika atau apalah. Ya itu aja Pak. Saya Baik, tidak terima banyak kasih. masalah pengolahan tapi ya. Baik, terima kasih Pak Hermawani. Saya rasa pendapat semua yang ada di sini bagaimana kita meningkatkan itu, dan ada informasi bahwa hilirisasi itu udah ada roadmap-nya nih. Nah, pertanyaan saya tuh sampai seberapa jauh roadmap itu kita patuhi. Ya kita udah diskusi macam-macam ya. Kebanyakan kita tuh diskusi kita tuh tidak sepakat untuk sepakat gitu, yang menjadi PR bagi kita. Nah, kalau kita sudah ada roadmap industri rumput laut nasional, yuk kita garap. Ya, ini sebagai backbone-nya. Kalaupun ada nanti deviasinya kan nggak jauh beda. Ya, sehingga ini kalau sudah punya jalannya, tinggal nanti jalan ini perlu diaspal, jalan ini perlu dikasih penerangan, monggo. Seiring dengan waktu kita sempurnakan. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang perlu coba kita urai ya tentang hilirisasi industri rumput laut. Terima kasih dari Dinas Luhut Timur, dan kita juga terlibat di dalamnya ya Pak Jamal ya. Cuma setelah jadi dokumen itu terus gimana kita yang awal tuh siapa gitu loh, yang PR bagi kita yang awal siapa, yang melaksanakan siapa, terus yang monef siapa gitu loh. Gitu kira-kira. Ya Allah. Mau nggak Mbak Dita? Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu peserta? Jika tidak ada, luar biasa diskusi kita pagi hingga hari ini. Karena waktunya yang cukup padat, jadi diskusi kita bisa lanjutkan di WhatsApp group. Mungkin Mas Rizky dan Panitia bisa men-share di chatbox link untuk bergabung di WhatsApp group Civitalk. Banyak hal-hal saya lihat di chat, juga Bapak Ibu, mungkin Pak Suyadi, Pak Nur Rohman, ada hal-hal yang ingin disampaikan lainnya, kita bisa berdiskusi. Pak Prof. Joko Santoso juga ada di WhatsApp group tersebut, sehingga kita bisa melanjutkan diskusi kita pagi hingga siang hari ini di WhatsApp group Civitalk. Bapak Ibu, dari diskusi kita pagi hingga siang hari ini, izinkan saya dapat menyimpulkan ada 4 rekomendasi minimal yang bisa kita sampaikan dalam proses. Memang pas ini Pak Joko, Bu Arsati beberapa minggu yang lalu menyampaikan bahwa sedang ada review atau rencana ke depan untuk mengevaluasi dari roadmap rumput laut untuk pembuatan ke depannya untuk hilirisasi industri rumput laut ini. Rekomendasi dari diskusi kita pagi hingga siang hari ini, yang pertama terkait pengolahan terintegrasi atau zero waste konsep tadi, ini sangat inline dengan blue economy atau circular economy yang saat ini memang pemerintah Indonesia usung, terkait tadi potensi mikro maupun makro dari rumput laut agar secara efektif dapat dimanfaatkan sehingga tidak ada waste atau tidak ada limbah sama sekali. Yang kedua, sustainability dalam produksi. Jadi tidak hanya produksi atau kapasitas produksi yang digenjot untuk produktivitas, tapi juga kita melihat carrying capacity atau daya dukung dari potensi sumber daya laut Indonesia, sehingga kita juga merekomendasikan adanya peta lokasi-lokasi potensi untuk dikembangkan budidaya rumput laut tergantung dengan peta kesesuaian lahan. Lalu yang ketiga, kolaborasi stakeholders yang pentahelik, tadi melibatkan juga akademisi, peneliti, sektor usaha, pembudidaya, dan juga pemerintah. Lalu rekomendasi yang terakhir, prioritas atau peta jalan, jadi untuk memprioritaskan di tahun berapa target ataupun output yang akan dicapai, agar peta jalan ini lebih komprehensif dan lebih visible untuk dicapai dan jelas untuk monitoring siapa berbuat apa. Dan terakhir juga kita memerlukan adanya policy atau kebijakan dari pemerintah yang tentunya mendukung ke arah tersebut, atau kita mungkin sebut sebagai enabling environment condition.
Mungkin Bapak Ibu demikian dari saya untuk kesimpulan 5 poin tadi yang dapat kita rekomendasikan kepada tim rumput laut, tidak hanya pemerintah tapi juga kalangan akademisi ini. Baik, saya tutup. Terima kasih banyak Pak Joko Santoso. Mungkin Bapak ada kalimat untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini. Monggo Pak Joko. Baik, terima kasih teman sekalian. Mbak Ita, rumput laut untuk umat. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.